Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Untuk kali ini kita akan mempelajari berbagai macam teknik tabuhan dalam instrumen gamelan bentuk lancaran. Adapun yang saya ambil sebagai contoh adalah lancaran serayu laras belok patet 6. Berikut adalah berbagai teknik dari instrumen gamelan yang akan saya sajikan. Selamat mempelajari dan selamat menikmati. Yang pertama, lancaran serayu diawali dengan buka bungan. Kemudian diikuti instrumen berikutnya. Nah, sekarang saya akan mencoba memainkan buka bungan. Adapun notasinya adalah 6 titik 6 4 6 motek 6 tek lu ci. Nah, untuk tabuhan ci itu dimainkan secara bersama-sama atau di dalam istilah karawitan disebut gembyang. Berikut buka bunang lancaran serayu. Di dalam bentuk gending lancaran, teknik memainkan instrumen bunang barung itu dimainkan secara gembyang, yaitu memukul dua nada tinggi dan rendah secara bersama-sama. Nah, untuk lancaran serayu, nada pada gong pertama adalah titik 5 titik 6 titik 5 titik telu. Titik 5 titik telu titik loro titik siji. Nah, pada 8 nada yang pertama dan 8 nada yang kedua, yaitu titik 5 titik 6 titik 5 titik telu, itu dimainkan dengan cara gembyang nada ke-8, yaitu nada 3. Di dalam gending lancaran itu terdiri dari 4 gotro dalam satu gongan dan dimainkan secara bersama-sama atau gembyang sebanyak 8 kali yang masing-masing dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dimainkan pada gotro kedua, jatuh pada nada yang ada pada gotro kedua, kemudian dimainkan pada nada yang jatuh pada gotro keempat dan juga dimainkan secara bersama-sama. Masing-masing gotro kedua dan gotro keempat dimainkan sebanyak 4 kali tabuhan. Berikut ini
tabuhan lancaran serayu pada gong pertama. Selanjutnya, kita akan memainkan untuk nada gong yang kedua. Nah, untuk gong yang kedua itu nadanya sama pada gong yang pertama, yaitu titik 5, titik 6, titik 5, titik telu, titik 5, titik telu, dan titik loro, titik siji. Nah, teknik tabuhannya sama pada gong yang pertama. Berikut adalah gong kedua lancaran serayu. Selanjutnya kita menuju ke gong yang ketiga. Gong ketiga terdiri dari nada titik loro titik siji, titik loro titik siji, kemudian gotro yang ketiga dan keempat adalah titik 6, titik 5, titik 4, titik 5. Nah, untuk gong yang ketiga ini dimainkan secara bersama-sama, yaitu masing-masing 2 gotro pertama dan 2 gotro kedua itu jatuh. Yang pertama itu jatuh pada nada siji, kemudian yang kedua jatuh pada nada kelima. Berikut permainan gong ketiga lancaran serayu. Untuk selanjutnya, kita akan memainkan gong yang terakhir, yaitu gong keempat. Adapun nada pada lancaran serayu gong yang keempat adalah gotro pertama titik 6 titik 4, kemudian gotro kedua titik 6 titik 5, dilanjutkan gotro ketiga titik 6 titik telu, kemudian gotro yang keempat adalah titik loro titik siji. Nah, untuk tabuhan bonang kita mengacu, jangan lupa untuk tabuhan bonangnya mengacu pada gotro yang kedua dan keempat. Nah, untuk gong keempat ini tabuhan bonangnya gotro keduanya jatuh pada nada limo, kemudian untuk gong keempatnya jatuh pada nada siji. Nah, berikut tabuhan dari lancaran serayu gong keempat. Nah, demikianlah potongan-potongan dari teknik memainkan tabuhan bonang gembyang bentuk lancaran, yaitu lancaran serayu laras belok padet 6. Untuk selanjutnya, saya akan merangkai satu bentuk gending lancaran serayu yang diawali dari buko, kemudian dilanjutkan dengan nada-nada yang ada dalam lancaran serayu sebanyak 4 gongan dan akan saya mainkan sebanyak 2 kali. Silahkan memperhatikan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memainkan tabuhan bonang penerus.
Untuk tabuhan gunang penerus itu dimainkan sebanyak 2 kali dari tabuhan gunang baru. Jika gunang baru memainkan 4 kali tabuhan gembyang, maka untuk gunang penerus memainkan sebanyak 8 kali tabuhan. Nah, demikian akan saya berikan contoh tabuhan gunang penerus dalam bentuk gending lancaran serayu di dalam satu ulian atau dalam satu lagu yang akan saya mainkan secara terus-menerus setelah gong. Nah, sebelumnya akan memukul nada 1 sebagai awalan. Setelah buka bunang barung, maka semua nada di dalam alat musik gamelan memukul nada siji secara bersama-sama. Nah, untuk bunang penerus juga demikian. Untuk memainkan nada lancaran serayu itu diawali dengan nada siji, kemudian mengikuti nada yang ada dalam notasi lancaran serayu. Berikut permainan bunang penerus dalam bentuk gending lancaran serayu. Selanjutnya kita akan mencoba memainkan instrumen ketuk dan kenong. Di dalam bentuk lancaran, kenong dalam satu gong terdiri dari 8 ketuk. Kemudian untuk instrumen kenong itu terdiri dari 4 kenong yang masing-masing dimainkan pada untuk instrumen kenong gotro pertama, hitungan kedua, gotro kedua, hitungan keempat, kemudian gotro ketiga, hitungan keenam, kemudian gotro keempat, hitungan kedelapan. Nah, di dalam bentuk lancaran serayu itu terdiri dari 4 gong, jangan lupa. Kemudian masing-masing itu dimainkan. Saya akan mencoba memainkan tabuhan ketuk dan kenong secara bersama-sama dalam bentuk lancaran serayu laras belok padet 6 dalam satu ulian yang masing-masing terdiri dari 4 gongan. Nah, silakan kalian perhatikan ya. Kita awali dari nada siji untuk memukul nada berikutnya, dan nada siji itu dimainkan bersama-sama dengan tabuhan gong setelah buka bunang. Dimulai pada hitungan ke-8. 7, 8, 3, 4, Selanjutnya kita akan mencoba latihan teknik tabuhan kempul dan gong. Dalam bentuk lancaran serayu, kita akan mencoba cara memainkan tabuhan kempul dan gong. Dalam bentuk gending lancaran serayu, satu ulian terdiri dari, sekali lagi jangan lupa, 4 gong. Kemudian pertama, gong kedua dan ketiga itu dimainkan dengan tabuhan suwuan, gong suwuan. Untuk gong yang terakhir, yaitu gong keempat, itu menandai bahwa lagu atau permainan lancaran
lancaran serayu selesai itu diawali atau ditandai dengan tabuhan gong besar. Nah, untuk tabuhan gong besar itu dipakai untuk mengawali tabuhan gending lancaran setelah buko, kemudian untuk mengakhiri dalam satu ulian bentuk gending lancaran, yaitu pada hitungan yang ke-8. Sekarang saya akan memainkan satu ulian lancaran diawali dengan tabuhan gong pada hitungan ke-8, kemudian dilanjutkan tabuhan kempul. Untuk gong pertama dan gong kedua itu terdiri dari nada siji dan nada siji. Kemudian gong ketiga itu terdiri dari nada siji, nada limo. Nah, untuk selanjutnya gong yang keempat adalah nada limo, nada siji, dan untuk memainkan tabuhan kempul itu dimainkan pada hitungan ketiga setelah ke-8, kemudian ke-5 dan ke-7. Untuk memudahkan dalam menghafalkan, kalian bisa menghitung, yaitu nada yang hitungan ketiga, ke-5 dan ke-7. Kempul gong pada lancaran serayu. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabuhan gendang bentuk lancaran itu dimulai setelah buko bonang. Adapun bunyinya adalah tak tak dung dan dung 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 dung. Ya. Selanjutnya untuk masuk pada bentuk gending, kita langsung melanjutkan nada berikutnya, yaitu dung tek 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 dung. Nah, itu dimainkan pada awal gong pertama sebagai jembatan menuju ke gong yang berikutnya. Nah, untuk gong yang berikutnya itu dimainkan dengan bunyi dung 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 dan dung 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 dan dung 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 dan dung dung. Nah, jika diucapkan dalam pengucapan yaitu tak tak dung dan dung 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 dung. Nadanya tek dung tek dung tek dung tek tek dung tek dung tek dung tek dung. Nah, berikut adalah tabuhan awalan setelah buko. Nah, dimulai dari buko dulu, yaitu adalah awal pada gong pertama sebagai penjembatan menuju ke nada atau gending pada gong berikutnya. Nah, untuk tabuhan pada gong berikutnya terdiri dari dua motif. Dua motif itu adalah
dimainkan sebanyak 2 kali. Kemudian untuk motif yang kedua, untuk akhir gong, selanjutnya untuk mengakhiri permainan gending bentuk lancaran itu kita akan memainkan tabuhan berikut ini, disebut dengan suwo. Nah, untuk tabuhannya atau bunyi, jika kita rangkai dari buko bonang dan diakhiri dengan suwonya. Selanjutnya kita akan memainkan teknik tabuhan instrumen bilah. Nah, sebagai contoh saya hanya akan memberikan satu contoh, yaitu pada instrumen demung. Mengapa saya hanya memberikan satu contoh? Bilah yang terdiri dari demung, saron, kemudian selendem, itu tabuhannya sama, sehingga saya hanya akan memberikan satu contoh, yaitu pada tabuhan demung saja. Adapun dalam bentuk lancaran itu dimainkan balung. Silahkan kalian perhatikan teknik tabuhan lancaran serayu, laras pelok patet. Nah, sebelumnya nada yang ada pada lancaran serayu yaitu titik limo, titik limo, titik telu, titik limo, titik telu, titik loro, titik siji, titik limo, titik 6, titik limo, titik telu, titik limo, titik telu, titik loro, titik siji, titik loro, titik siji, titik loro, titik siji, titik 6, titik limo, titik papat, 6, titik papat, titik 6, titik limo, titik 6, titik telu, titik loro, titik siji. Berikut tabuhan nada pada instrumen bilah atau instrumen demung. Diawali bersama-sama dengan tabuhan gong, yaitu nada siji, dan tabuhan bilah itu dimainkan pada hitungan ke-8 secara bersama-sama untuk mengawali nada dalam sebuah bentuk gending lancaran. Nah, untuk lancaran serayu itu jatuh pada nada siji. Selanjutnya langsung memainkan nada yang ada dalam lancaran, serayu. 7, 8.
Yang terakhir adalah teknik memainkan instrumen pecking atau saron penerus. Di sini saya contohkan karena teknik tabuhan yang ada dalam saron penerus atau pecking itu berbeda. Perbedaannya adalah pada setiap nada yang ada pada notasi itu dimainkan adalah teknik tabuhan saron pecking 7, 8. Demikian tadi adalah contoh beberapa teknik tabuhan instrumen gamelan yang terdapat pada lancaran serayu laras pelok padat. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah silahkan kalian mainkan notasi yang ada pada lancaran serayu laras pelok padat 6 sesuai dengan instrumen yang telah kalian pilih. Terima kasih, selamat mencoba dan semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum.